Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hotref. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan mereview sebuah villa lagi. Villa ini mempunyai 3 bedroom dan bergaya bisa dibilang minimalis modern, tapi juga ada sentuhan vintage-nya sob. Terlihat dari pintu gerbangnya nih ya. Oke, langsung aja kita masuk dan kita lihat bagian dalamnya sob. Nah, ini adalah bagian dalamnya menuju ke villa utamanya ya, yang ada di depan sana. Terlihat di sini perpaduan antara minimalis modern dan juga ada sentuhan vintage nya juga sob, terlihat dari kursinya sob ya. Jadi cocok banget nih sob bagi sobat yang mau mungkin membangun villa dengan luas tanah yang tidak begitu luas tapi mau mempunyai gaya yang minimalis modern seperti ini sob. Nah, ini adalah kursi yang bergaya vintage atau kuno ya bisa dibilang. Ditaruh di bagian luar, kemudian kita masuk ke bagian dalam. Kita langsung disambut oleh pool, walaupun ini poolnya tidak begitu luas dan juga tidak panjang, cuma sudah sangat cukup ya untuk mengakomodir kebutuhan penghuni villanya. Untuk cahaya matahari juga sudah cukup banget, jadi membuat udaranya juga tidak begitu pengap ya. Kemudian di bagian samping pool juga ada sunbednya sob, jadi kalau sobat mau berjemur bisa banget di bagian sini. Kemudian kita lihat di bagian living roomnya ya. Untuk living roomnya ini modelnya adalah terbuka seperti ini sob, jadi satu sama kitchen ya, khas villa banget. Nah, sebelum kita bahas living roomnya, kita lihat dulu di bagian depan yang tadi sob ya. Ini adalah kursi yang kita bahas tadi. Kalau dilihat dari looknya sih ini memang beneran sudah kursi yang sudah cukup tua ya. Terlihat dari kondisinya sama seperti pintu gerbangnya ya. Jadi saran saya sih menggunakan kayu yang tahan segala cuaca, karena itu kan akan ditaruh di bagian outdoor ya. Nah, untuk living roomnya ini menggunakan kayu solid, sepertinya sih kayu jati ya, dengan finishing natural. Kemudian di depan kursi atau sofanya ada dikasih TV 32 inch sob. Jadi cukup banget untuk nonton film-film di sini sob. Santai banget tempatnya. Kemudian di bagian bawah tentunya ada DVD, kemudian wifi-nya sob. Di sini untuk di tempat TV-nya ini mempunyai atau menggunakan finishing putih ya. Mungkin agar senada dengan temboknya, jadi membuat kesannya lebih luas ya. Seperti ini kalau TV-nya ditutup sob, terlihat rapi banget ya. Kemudian di bagian samping living room ada bar ya, dengan kursi stool bar ada 6. Karena ini kan bedroomnya ada 3, jadi diasumsikan setiap kamar itu dihuni untuk 2 orang, jadi pas ya stool barnya ada 6. Nah, ini kan 3 bedroom. Kemudian di sampingnya ada kompornya juga sudah cukup modern ya, kompor tanam. Di bawahnya ada perlengkapan untuk memasak dan juga untuk perlengkapan makan. Sini ada piring, ada cangkir juga. Di sampingnya ada wastafelnya. Nah, kalau lihat dari samping seperti ini sob, cukup bersih ya, karena catnya kebanyakan berwarna putih, jadi membuat suasananya cukup bersih dan terlihat cukup luas sob, walaupun tidak begitu luas sebenarnya. Nah, di sampingnya ini juga ada kitchen juga sob, tapi ini kitchen yang dikunci ya, yang bisa dikunci atau yang tertutup. Jadi ini cuman kecil banget sih di dalamnya. Coba kita buka ya. Jadi di dalam kitchen ini sebenarnya kenapa dikunci, mungkin karena ada kulkasnya ya. Seperti ini, kulkasnya 2 pintu, cukup besar juga. Ada wastafelnya juga. Biasanya ini digunakan untuk housekeeping, untuk mencuci piring dan lain-lain di bagian sini sob. Nah, ini kita lihat di bagian dalam dari kulkasnya ya. Walaupun sempit tapi ternyata masih muat kulkas 2 pintu sob. Kemudian di sampingnya juga ada dispenser dan juga ada microwave-nya sob. Nah, di bawahnya microwave juga ada water heater ya. Dan ada tempat sendok dan juga tempat garpu dan lain-lain. Ada tempat sampah juga. Jadi ini ditaruh di bagian dalam ya, yang bisa dikunci. Kemudian ada kopi, gula, saus dan lain-lain. Ada obat nyamuk juga. Di sini untuk menyimpan perlengkapan lah kira-kira. Oke, ini kayaknya sudah semua ya. Sekarang kita menuju ke bagian kamarnya. Kita mau ke kamar yang mana dulu ya? Di kamar yang bagian sini dulu deh, sebelah kanan ya. Ini ada 2 kamar tidur yang berjejer ya, masih sama dengan didominasi warna putih ya. Sorry gelap banget nih karena tadi dari luar backlight banget. Nah, sudah terang ya. Nah, untuk tempat tidurnya atau ranjangnya juga menggunakan kayu dengan gaya yang vintage juga ya bisa dibilang. Ini finishingnya natural, modelnya seperti ini, tidak begitu luas juga, tapi
karena warna putih jadi membuat suasananya menjadi lebih lega ya. Kemudian ada AC juga. Selain AC juga ada kipas juga sob di sini. Nah, di samping tempat tidur ini juga ada wardrobe ya, atau lemari yang cukup besar. Itu ada berapa pintu ya? 1, 2, 3, 4, ada 4 pintunya sob. Nah, di bagian dalam dari lemari ini juga ada safety box-nya ya, untuk menyimpan barang-barang berharga seperti paspor, uang, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam kamar ini tidak disediakan TV ya, di TV-nya cuma di bagian living room tadi sob. Di sini juga ada furniture. Kebanyakan juga furniturnya masih menggunakan warna putih ya, dan masih menggunakan berbahan kayu. Oke, kayaknya itu aja. Langsung kita masuk ke gelap lagi sob. Karena di luar ini terang banget ya, jadi kadang saya hanya menggunakan kamera HP sih, jadi kadang kameranya tidak stabil. Mohon dimaklumi ya. Lantainya ini menggunakan kayaknya marmer ya, yang ukurannya cukup besar. Di bagian sini adalah bagian kamar mandinya. Coba kita lihat di bagian kamar mandi. Untuk kamar mandinya ini juga tidak begitu luas ya, cuman memanjang aja. Begitu kita masuk langsung ada cermin yang cukup besar, dan juga ada wastafel, dan juga ada towel dan lain-lain, sabun juga. Di sampingnya ada kloset, dan ini ada sekat kacanya ya. Jadi di sebelah sana itu untuk showernya atau untuk bagian mandi, agar airnya tidak membasahi di bagian kloset sini sob. Nah, sobat bisa lihat ya, di bagian bawah itu ada equipmentnya atau perlengkapan mandinya. Nah, kamar mandinya seperti ini aja ya. Luasnya juga tidak begitu luas, cuma memanjang aja. Kemudian ini bukan tangga ya, tapi ini untuk menaruh handuk atau towelnya. So, bisa taruh di situ. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian kamar mandi ya, bisa langsung tembus ke bagian depan sob. Untuk tipe kamarnya sih modelnya semuanya mirip-mirip ya. Cuman ada satu di bagian depan tadi ada yang berbeda, karena itu menggunakan twin bed, bukan double bed seperti ini. Nanti kita cek juga. Terlihat cukup bersih dan cukup luas ya, karena mungkin seperti yang saya bilang tadi menggunakan warna putih, membuat kesannya jadi sedikit lebih luas. Untuk kamar sebelahnya juga mirip-mirip saja, tidak begitu beda jauh. Nah, di samping sana juga dikasih bench juga, di sini juga dikasih tempat duduk dengan model vintage juga. Nah, di sini juga bisa tempat santai-santai sob. Kita cek juga di kamar satunya ya. Waduh, gelap banget sob. Oke, dia terang. Nah, sudah terang kan? Jadi model kamarnya juga hampir sama persis dengan kamar yang di sebelahnya ya, tidak begitu berbeda jauh. Oke, jadi kita langsung cek kamar yang satunya aja kalau gitu sob ya, karena tadi kan kamarnya sudah sama ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau di kamar yang ini baru ada perbedaan sob. Untuk model pintunya sama aja sih, tidak ada perbedaan. Tapi yang berbeda adalah di bagian bednya ya, atau ranjangnya, karena ini menggunakan twin bed atau ranjang yang kecil-kecil ya. Mungkin diasumsikan ini adalah untuk anak-anaknya ya. Kalau sobat berlibur bersama keluarga, di sini bisa dipakai untuk anak-anak jika anaknya 2 orang atau mungkin yang masih kecil-kecil, cocok banget di sini sob. Di sini untuk furniturnya agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan kamar yang sebelumnya tadi. Di sini sih enak banget ya, karena di sini langsung menghadap ke kolam juga, sama seperti kolam atau kamar yang di sebelah sana tadi. Tapi di sini tidak disediakan wardrobe atau lemari yang besar seperti yang kamar di satunya tadi sob. Jadi cuma ada rak-rak seperti itu ya, juga ada gantungan baju, sama masih ada AC dan juga kipasnya juga di sini. Ini ranjangnya juga keren ya, gayanya tidak simpel tapi ada aksen-aksen atau ukiran-ukiran juga. Kemudian kita cek untuk toiletnya atau kamar mandinya. Untuk gayanya sih tidak begitu berbeda jauh ya dengan kamar mandi yang di kamar sebelah tadi, hampir sama persis untuk modelnya. Untuk showernya juga dikasih sekat kaca seperti ini. Nah, di sini juga ada sediain untuk
hot and cool shower ya. Jadi sobat tidak perlu khawatir kalau mau mandi air panas atau air dingin, di sini tersedia sob. Hanya penempatan klosetnya aja yang sedikit berbeda ya dibandingkan kamar yang sebelumnya tadi. Tapi untuk perlengkapan dan model-model yang digunakan sih hampir mirip ya. Nah, karena ini tidak ada lemarinya atau tidak ada wardrobe-nya, maka safety box-nya ditaruh di bagian bawah situ sob, agar bisa dikunci ya. Terus apalagi ya, kayaknya sih gitu aja ya. Dari villa ini udah semua kita review, kita sudah lihat semuanya. Jadi sobat kalau mungkin mau membangun villa dengan luas tanah yang mungkin tidak begitu luas banget, nah, mungkin villa ini bisa menjadi salah satu referensi sobat semua ya. Saya rasa sih modelnya not bad ya, cukup bagus dengan penempatan ruang yang sangat maksimal. Jadi hampir tidak ada ruang yang tidak terpakai di bagian villa ini ya. Oke deh sob, kayaknya gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga videonya berguna. Silahkan di like kalau suka, di dislike kalau tidak suka, dan seperti biasa subscribe tidak subscribe tetap thank you sob. See you in the next video, bye bye.